Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat malam. Hari ini Kamis 1 Juli 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita awali dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Kau memberikan kami waktu yang indah untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu dalam ibadah Bible Study hari Kamis ini. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Jadikan sore malam hari ini sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan jalannya pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hampir semua ya Bapak Ibu saudara dan saya juga kebanyakan orang saat ini sedang berjuang. Ya, saat ini kita semua sedang berjuang untuk bisa memperoleh, untuk bisa meraih apa yang menjadi kerinduan kita. Ya, kita sedang merintis apa yang kita rindukan, supaya semuanya ini satu saat nanti boleh kita menikmati hasilnya. Ya, tentu dalam perjuangan ini demi mewujudkan cita-cita kita, kerinduan kita, tentu kita pasti kerja keras dan berjerih lelah. Itu adalah harga yang harus dibayar. Ya, dan ini bukan orang percaya saja, orang-orang di luar orang percaya pun juga melakukan hal yang sama. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang saat ini tidak sedang berjuang, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti yang dialami banyak negara, juga negara kita yang tercinta ini. Hampir semua orang berjuang bagaimana mereka bisa survive, bagaimana mereka bisa terus berhasil dalam merintis usahanya supaya tidak gagal di tengah jalan. Ya. Jadi intinya kita semua harus berjuang demi apa yang kita rindukan, demi apa yang kita rencanakan. Ya. Dan sekali lagi itu pasti akan membuat kita capek. Kita harus berjerih lelah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus Bapak Ibu saudara dan saya sadari adalah tidak semua yang kita perjuangkan itu akan berhasil. Tidak semua yang kita perjuangkan itu ujungnya akan mendapatkan apa yang kita impikan. Ya, jadi sekalipun kita sudah berjuang dengan sekuat tenaga, dengan semaksimal mungkin, itu bukan jaminan bahwa kita nanti akan mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan. Ya. Tetapi bagaimanapun juga kita tetap harus berjuang. Ya, karena yang sudah berjuang, yang sudah berusaha dengan keras saja ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan tidak bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Apalagi mereka yang tidak berjuang, mereka yang tidak bekerja keras. Nah, ini mustahil. Ya. Tentu dalam perjuangan ini kita bisa ada dalam satu komunitas atau kelompok. Artinya kita bisa melibatkan beberapa orang, ya, dan yang jelas kita tidak sendirian. Ya. Tentu orang-orang ini bisa menjadi penopang kita atau kita menopang mereka. Dan contoh yang paling sederhana adalah dalam rumah tangga kita. Ya, contoh yang paling sederhana adalah perjuangan di dalam rumah tangga kita, di mana kita dengan pasangan hidup kita itu kita sedang berjuang bagaimana kita bisa menjadikan anak kita ini menjadi berhasil. Ya, berhasil dalam tanda petik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Keberhasilan keluarga orang percaya itu harus berbeda dengan nilai keberhasilan yang dicapai oleh orang di luar orang percaya. Ya,
keberhasilan kita sebagai orang percaya di dalam rumah tangga itu ketika kita bisa mempersembahkan anak-anak kita sebagai anak-anak yang bertanggung jawab. Ya, baik mereka sukses di bidang pendidikan atau studinya, baik kita bisa mempersembahkan anak dengan memiliki kerohanian yang terus bertumbuh, dan ujungnya kita bisa mempersembahkan anak yang memiliki karakter yang baik. Nah, ini perlu perjuangan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara merindukan anak yang berhasil, ya, yang saya katakan berhasil menurut kebenaran firman Tuhan, itu kita tidak bisa santai, kita tidak bisa apatis, kita harus mau capek, kita harus meluangkan waktu kita mendidik anak kita supaya kelak di kemudian hari dia menjadi anak yang bisa dibanggakan, bukan saja oleh orang tua tetapi juga oleh Tuhan. Karena kalau tidak anak itu nanti akan mempermalukan kita, mempermalukan Bapak Ibu Saudara. Itu pasti. Ya, maka selalu saya katakan orang tua harus berani capek dalam mendidik anaknya. Ya, karena ini termasuk salah satu pertaruhan. Ini sebagai ukuran apakah orang tua ini, keluarga ini takut akan Tuhan. Ya, orang tuanya berprestasi secara akademis, ya, secara karir di kantor, di perusahaan dia berprestasi. Tapi kalau dia tidak bisa melahirkan anak yang takut akan Tuhan, bisa dikatakan mereka adalah orang tua yang gagal. Ya, ini satu keniscayaan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperjuangkan sesuatu dan itu menjadi berhasil, ya, apa yang kita perjuangkan sekian puluh tahun itu menjadi berhasil, tentu di dalam diri kita ada rasa sukacita. Ya, kita boleh menikmati hasilnya. Kita ada rasa sukacita, ada rasa bangga, ada rasa puas. Sehingga jerih lelah kita yang bertahun-tahun, pengorbanan kita yang besar itu tidak sia-sia karena kita melihat hasilnya seperti itu. Ya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika yang kita perjuangkan itu ternyata gagal atau tidak berhasil, maka kebanyakan kita akan kecewa. Kita akan bisa murung. Ya, bahkan tidak jarang kita uring-uringan, ya, kita marah, tetapi seringkali kita tidak tahu marah kepada siapa. Nah, ini dan yang lebih menyedihkan seringkali, ya, karena kegagalan ini sangat melukai atau mengecewakan kita, jadi kita sangat kecewa, ya, karena tenaga yang kita curahkan untuk memikirkan itu, ya, dana yang kita persiapkan untuk semua itu akhirnya berakhir dengan kegagalan. Nah, disinilah seringkali tidak jarang seseorang akan mencari kambing hitam. Ya, orang akan mencari kambing hitam, artinya kita mencari orang yang bisa dipersalahkan dari kegagalan ini. Ya, ini seringkali terjadi. Misalnya yang saya katakan di dalam rumah tangga keluarga kecil, nanti ketika anaknya itu gagal, baik studinya, baik karakternya, ya, dia menjadi anak yang nyaris tidak bisa, ya, tidak bisa dibanggakan. Pasti nanti kedua orang tua itu akan bisa cekcok. Istri menyalahkan suami, wah kamu sebagai suami nggak ada waktu untuk anak. Ya, nanti suami menyalahkan istri, kamu ibu yang banyak waktu di rumah kok nggak memperhatikan anak. Lah, ini sering terjadi, ya, ini sering terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya hanya mengingatkan, ya, saya hanya mengingatkan bahwa ketika orang percaya itu, misalnya suami istri itu sama-sama memiliki pemahaman firman Tuhan yang lengkap, atau di dalam satu komunitas itu mereka memiliki pemahaman firman yang lengkap, maka cara
cara mereka meresponi suatu keberhasilan atau suatu kegagalan itu berbeda dengan orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, ingat, sama-sama berhasil dan sama-sama gagal, tetapi cara meresponi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan itu berbeda dengan mereka yang mengenal, mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan yang lengkap. Itu akan sangat berbeda. Ya, kalau orang-orang dunia yang dia tidak memiliki pemahaman firman Tuhan yang lengkap, ketika mereka berhasil, ya, ketika mereka berhasil, perjuangannya itu berhasil, ada kebanggaan di dalam dirinya, ya, ada kebanggaan dalam dirinya dan kepuasan jiwa, karena dengan keberhasilan ini dia bisa menaikkan status sosialnya. Ya, paling tidak kan status sosialnya naik. Ya, misalnya dia dapat jabatannya lebih tinggi, atau anaknya yang telah dipersiapkan itu bisa dapat secara akademis dia membanggakan, dia dapat jabatan yang tinggi. Nah, orang tua itu akan puas dan bangga. Ya. Jadi mereka menikmati keberhasilan itu. Tetapi dibalik, nah ini, ketika mereka berhasil, mereka akan mengatakan bahwa aku mampu. Ya, ada kebanggaan. Dia merasa bahwa nilai dirinya meningkat. Dia merasa bahwa dia lebih terpandang dari orang lain. Ya, dia merasa bahwa ini karena kerja keras saya yang luar biasa. Sehingga ketika mereka berhasil, itu bisa membahayakan. Ya, orang-orang yang tidak memiliki pemahaman kebenaran firman yang lengkap, yang cukup, katakanlah orang-orang dunia, ketika dia mengalami keberhasilan itu, pasti sukacita ada di dalam dirinya. Ya, tetapi yang seringkali mengikuti rasa sukacita adalah apa? Kesombongan. Kesombongan itu seperti otomatis mengikuti. Secara nggak sadar dia menjadi orang-orang yang sedikit lebih sombong. Mereka merasa diri lebih hebat, lebih bernilai dari orang lain. Nah, ini karakter yang tidak baik. Ini karakter yang kurang baik. Ya. Dan sebaliknya, ketika mereka mengalami kegagalan, yang saya katakan tadi, dia akan kecewa berat. Karena setelah menghabiskan waktu yang cukup dan dana yang sangat besar, ternyata gagal. Ya, ternyata mereka gagal. Nah, dalam kondisi kegagalan seperti inilah, seringkali mereka salah dalam responnya. Mereka ribut, mereka saling mencari kambing hitam. Ya, baik itu dalam keluarga dan keluarga besar maupun dalam satu komunitas kantor atau pekerjaan. Ya. Maka saya katakan di sini yang sering kita temukan, kegagalan yang terjadi pada orang-orang yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan itu seringkali meninggalkan luka, meninggalkan kepahitan, bahkan bisa kebencian. Ya, mengapa saya mengatakan begitu? Karena biasanya mereka itu akan mencari kambing hitam. Kita cari orang yang bisa dipersalahkan karena kegagalan ini. Dan mereka memandang kegagalan itu dari sudut pandang yang sempit. Ya. Jadi kegagalan ini dianggap sebagai biang keladi timbulnya perpecahan dan keributan di antara mereka. Baik itu dalam satu komunitas, ya, dalam satu komunitas, satu kantor atau satu perusahaan, atau mungkin dalam satu keluarga. Ya. Jadi ketika kegagalan itu terjadi, semuanya tidak siap. Karena mindset mereka, ini pasti berhasil, ini tidak mungkin gagal. Tapi ternyata keadaan berbicara lain. Nah, mereka tidak siap menerima kegagalan ini. Maka di depan saya katakan, orang-orang seperti ini mereka akan cepat kecewa, dia putus asa, bahkan dia ada perasaan ingin marah, tapi tidak tahu kepada siapa marah itu harus dilampiaskan. Ya, karena semua juga merasa sudah bekerja keras,
Ya, coba misalnya seperti situasi pandemi COVID-19. Ini banyak perusahaan yang rontok, banyak usaha yang gulung tikar. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Di mana-mana terjadi pengurangan atau PHK, pengurangan tenaga kerja atau PHK, gaji dipotong, ya, pesangon dipotong, bisa terjadi. Ya, siapa yang akan menyangka bahwa pandemi COVID-19 ini akan berdampak sangat luas dan banyak orang-orang yang tidak siap dengan keadaan seperti ini. Ya. Nah, ini yang saya katakan, orang-orang yang tidak memiliki pemahaman kebenaran firman Tuhan, ketika situasi ini terjadi di dalam hidupnya, masing-masing akan membela diri. Masing-masing akan bisa menyampaikan pembelaan bahwa ini bukan karena saya. Masing-masing sibuk mencari kambing hitam. Yang akhirnya tadi saya katakan, akhirnya apa? Akhirnya bisa meninggalkan luka, kepahitan. Ya. Di antara mereka saling curiga, saling tidak percaya, saling menyalahkan. Ya. Karena mereka memang landasan perjuangannya untuk kepuasan nilai diri mereka, untuk kebanggaan mereka. Jadi ini yang seringkali ini, ya, yang seringkali semuanya berakhir dengan tragis. Karena mereka apa? Mereka tidak bisa memahami kegagalan ini dari kacamata yang benar. Ya. Orang tidak bisa memahami kegagalan ini dari kacamata yang benar. Ya. Tanpa disadari, Bapak Ibu Saudara, tanpa disadari hal ini, ya, kegagalan ini akan meninggalkan jejak yang kurang baik. Ya, ini akan meninggalkan jejak yang kurang baik. Lewat kegagalan ini, ya, lewat kegagalan ini secara tidak langsung bisa membentuk karakter orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ya, coba direnungkan. Ya, ketika semua orang membayangkan bahwa akan berhasil, akan sukses, semua orang di dalam perusahaan itu, di dalam kantor itu, tapi ternyata rontok dengan kondisi seperti itu. Coba, semua tidak siap dengan kegagalan ini, ya, dengan kondisi yang seperti nggak siap. Ya, akhirnya apa? Akhirnya meninggalkan jejak yang kurang baik. Dengan peristiwa ini, karakter-karakter orang yang terlibat di dalamnya makin terbentuk. Di antara mereka bisa timbul sifat saling curiga, bisa, ya, saling curiga, ya. Di antara mereka terus menjadi orang-orang yang tidak tulus, ya. Bisa juga di antara mereka bisa ada orang-orang yang iri hati atau sakit hati, bahkan menimbulkan dendam. Ya. Nah, inilah yang akhirnya kegagalan ini akhirnya memakan korban. Ya. Yang jelas, ya, karakter orang-orang di dalamnya itu mau menjadi makin merosot. Ya, karena bisa saja di antara mereka saling curiga. Ya. Wah, ini karena si A, mungkin karena si A begini. Masing-masing orang menganalisa. Ya, jadi akhirnya timbul tidak tulus, ya, tidak tulus dalam bersahabat itu, nggak ada tulus. Nah, ini tadi kan saya berbicara tentang orang-orang yang landasan perjuangannya bukan karena Tuhan, karena memang dia tidak memiliki pemahaman firman Tuhan yang lengkap. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya yang sudah memiliki pemahaman firman yang lengkap, maka ketika kita berjuang, ingin meraih sesuatu, ingin memperjuangkan sesuatu, itu landasannya pasti ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, harus itu. Karena Alkitab mengatakan, baik makan atau minum atau melakukan apa saja,
biarlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi landasannya yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka mereka akan selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap perjuangannya, di dalam setiap pergumulannya. Itu pasti. Ya. Jadi kerja keras dan perjuangan yang dilakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang itu mereka bawa dalam Tuhan. Artinya sementara mereka kerja keras, sementara mereka memperjuangkan sesuatu, tetapi mereka suatu melakukan dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Jadi dia ada persekutuan dengan Tuhan. Tahu ya maksudnya? Jadi sementara dia kerja keras, dia berjuang untuk apa yang dia cita-citakan, tetapi ini semua dilakukan dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka Tuhan dilibatkan di dalamnya. Ya. Dan orang-orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti ini kalau dia berhasil, kalau dia bisa mewujudkan apa yang menjadi kerinduannya, mereka akan mengatakan, semua ini karena kemurahan Tuhan. Beda dengan orang yang golongan pertama tadi. Kalau mereka berhasil, mereka mengatakan, wah karena kita hebat, tim kita solid. Ya, terus ada kebanggaan, yang merasa bahwa nilai dirinya naik, status sosialnya naik. Ya, karena memang landasannya tidak dilandaskan bagi kemuliaan Tuhan. Tapi orang yang kelompok kedua ini, ketika dia berhasil, dia akan mengatakan bersyukur dan semua ini karena kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatannya. Dan mereka semakin belajar untuk rendah hati. Mereka belajar rendah hati. Dan yang lebih membanggakan, mereka tidak tergoda untuk memamerkan, untuk membanggakan keberhasilannya itu. Dia tidak tergoda. Ya, dia tidak tergoda untuk menyombongkan kehebatannya. Semua dia sadari bahwa semua ini karena Tuhan. Semua ini karena Tuhan. Nah, ini yang mestinya jadi pelajaran bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi ketika kita melakukan apa saja seperti yang Alkitab katakan, baik makan atau minum atau melakukan apa saja, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini kita kenakan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi ketika kita kerja di kantor, merintis karir, itu kita semangat, tapi dalam hati kecil kita, ini untuk kemuliaan Tuhan. Biar saya tidak mempermalukan Tuhan. Nah, nanti dibuktikan di kantor apa? Dia menjadi karyawan yang paling rajin. Dia karyawan yang jujur, bisa dipercaya. Dia karyawan yang profesional. Dia karyawan yang bisa dipertaruhkan oleh kantor itu. Nah, nanti orang akan melihat siapa sih dia? Oh, dia orang percaya. Rendah hatinya bisa diperagakan. Nah, orang-orang seperti ini yang memuliakan Tuhan. Ya. Jadi memuliakan Tuhan itu tidak hanya dimonopoli atau terbatas ketika kita di gereja mengangkat pujian, mengangkat penyembahan, dengan gegap gempita. Enggak. Dimanapun kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara seperti itu. Ya, maka saya katakan orang yang landasan perjuangannya itu untuk kemuliaan Tuhan, ketika berhasil dia mengatakan ini semua karena Tuhan. Ya, saya sih biasa-biasa saja. Yang hebat itu Tuhan. Dan dia tidak ada tergerak, tidak ada tergoda untuk memamerkan keberhasilannya. Oh, bercerita ke sana kemari, aku berhasil, aku sukses. Tidak tergoda. Ya, tidak tergoda. Dan ketika mereka mengalami kegagalan, dan mungkin kan, tidak semua orang percaya, tidak semua orang yang melandaskan perjuangannya itu bagi kemuliaan Tuhan, tidak semuanya akan berujung dengan keberhasilan. Bisa juga kegagalan. Ya. Tapi bagaimana mereka menyikapi kegagalan itu? Ya. Ketika mereka ini mengalami kegagalan, tidak berhasil, mereka tidak sibuk mencari kambing hitam. Mereka tidak sibuk mencari siapa yang harus dipersalahkan. Mereka tidak sibuk membela diri, cari pembenaran. Tidak.
Mereka bisa bersama-sama duduk di kaki Tuhan. Ya, mereka masing-masing mengoreksi dirinya duduk di kaki Tuhan. Dan mereka semua percaya bahwa semua ini terjadi diizinkan oleh Tuhan. Ya, semua ini terjadi diizinkan oleh Tuhan. Jadi mereka belajar, mereka mengambil pelajaran rohani dari kegagalan itu. Ya. Jadi dari kegagalan itu dia bisa memetik pelajaran rohani dari kegagalan itu. Ya, nanti masing-masing orang ketika dia memperkarakan di kaki Tuhan, pasti Roh Kudus akan berbicara. Ya. Dan akhirnya orang-orang seperti ini akan mengatakan bahwa memang kita itu manusia yang penuh keterbatasan. Siapapun kita itu tidak ada yang sempurna, kita itu penuh dengan keterbatasan. Ya. Jadi mereka memandang kegagalan itu, mereka memandang kegagalan itu dengan sudut yang benar. Ya. Dan nanti dengan berjalannya waktu dan mereka belajar dari kegagalan ini tanpa harus membawa korban. Ya, tanpa harus membawa korban. Artinya tidak ada orang-orang yang terlukai dengan peristiwa kegagalan itu. Tidak ada orang yang tersakiti hatinya. Ya, jadi sekalipun itu kegagalan, tidak meninggalkan luka batin atau dendam satu dengan yang lain. Tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, ini yang ideal, mestinya seperti ini. Karena kegagalan itu juga bisa jadi menjadi alat Tuhan. Kegagalan dalam hidup seseorang itu bisa dipakai sebagai alat Tuhan untuk menegur kita, supaya kita mungkin jangan sombong, supaya kita jangan egois, ya, supaya kita jangan ceroboh. Jadi ingat, kegagalan itu bisa jadi dipakai sebagai alat Tuhan untuk menegur kita. Ingat, untuk menegur kita. Misalnya Bapak Ibu Saudara, suami istri gagal mendidik anak, ya, ternyata karakter anaknya buruk, tapi belum sampai tingkat lanjut. Nah, ketika anaknya sudah mulai cenderung ke arah yang enggak benar, suami istri yang benar, dia akan mengatakan ini salah saya. Suaminya akan mengatakan ini salah saya. Nanti istrinya juga mengatakan ini juga salah saya. Jadi ketika dua-duanya mengatakan bahwa ini salah saya, ini tanggung jawab saya, pasti Tuhan akan mempertemukan mereka untuk dalam satu roh. Ya. Akhirnya mereka bisa bersatu, mereka mencari solusi yang terbaik. Bukan saling menyalahkan, saling menunjuk, saling menuding. Tidak. Ya. Jadi kalau ada dalam rumah tangga ada anak itu salah asuh, orang tua harus introspeksi dan jangan saling menyalahkan. Kita duduk di kaki Tuhan, tanya, apa maksud Tuhan dengan kegagalan anak saya ini? Ya mungkin Tuhan tegur, lah kamu saja nggak ada waktu untuk anak. Ya, misalnya kamu terlalu banyak hobi sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kamu terlalu banyak hobi sehingga kamu mempercayakan pendidikan itu pada istri sepenuhnya. Ya, padahal istrinya juga punya kesibukan sendiri, misalnya istrinya juga kerja di kantor. Ya. Jadi akhirnya saling melempar tanggung jawab. Tapi dengan peristiwa ini nanti istrinya akan introspeksi, suaminya introspeksi, mereka bisa duduk bersama di kaki Tuhan. Ya. Ini tentu orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada kalanya mereka akan error. Ya, tahu kan error? Waduh, suaminya kebablasan dengan hobinya, istrinya juga gitu kebablasan dengan kelompoknya, dengan gengnya para ibu-ibu itu, sehingga anaknya tidak ada yang ngurus. Ya. Tapi karena mereka pada dasarnya memiliki hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan persatukan kembali dan anak itu bisa terselamatkan. Coba kalau suami istri saling cekcok, saling menyalahkan, udah suami kemana, istri kemana, anak kemana, korbannya banyak. Jadi saya mengingatkan suami istri itu jangan sampai kita tidak satu hati, membahayakan dalam rumah tangga.
Ya. Jadi lewat kegagalan ini karakter masing-masing itu akan terbentuk. Ya. Merasa ternyata kita ini penuh keterbatasan. Suami mengakui gitu, aku kurang meluangkan waktu untuk anak. Ya, banyak hal yang bisa kita petik dari sebuah kegagalan. Banyak hal yang bisa kita petik dari sebuah kegagalan. Tapi intinya kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Coba kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Jerih payah kita, kerja keras kita tidak akan pernah sia-sia kalau kita melakukannya dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Jadi jerih lelah kita, kerja keras kita tidak akan pernah sia-sia kalau kita melakukan dalam persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun itu suatu kegagalan. Ya, tidak sia-sia. Memang kita gagal tapi tidak sia-sia. Karena di balik kegagalan itu kita bisa mendapatkan pelajaran rohani yang tidak bernilai. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang tidak pernah gagal, wah berhasil. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak pernah dapat pelajaran rohani yang besar seperti ini. Ya. Orang yang sukses itu bukan orang yang pernah Orang yang sukses itu bukan orang yang tidak pernah jatuh. Mereka adalah orang yang berkali-kali jatuh, tetapi setiap jatuh dia akan bangkit kembali. Nanti jatuh dia bangkit kembali. Dia belajar dari kegagalan dan kegagalan itu, akhirnya dia bisa meraih sukses. Ya. Jadi dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia kalau apa yang kita lakukan itu dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita melibatkan Tuhan. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita rintis, apa yang kita rindukan, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk nilai diri, jangan untuk kebanggaan diri, jangan untuk membangun status sosial. Jangan supaya kita katakan kita lebih hebat dari yang lain. Kalau itu landasannya, maka yang tadi saya katakan, ketika kegagalan itu terjadi, akan menimbulkan jejak yang kurang baik. Ya, meninggalkan karakter-karakter orang yang karakter buruk dari banyak orang. Ya, tetapi kalau yang kita lakukan itu dalam persekutuan dengan Tuhan, sekalipun itu mungkin gagal, tapi kita dapat pelajaran yang baik dari kegagalan itu. Ya, jangan menyangka bahwa di dalam kegagalan itu seperti Tuhan tidak membela kita. Salah. Justru mungkin dalam kegagalan itu, justru mungkin itu cara Tuhan membela kita. Ya. Cara Tuhan membela kita. Coba sekarang Bapak Ibu bayangkan, kalau dia seorang anak muda, keluarga muda, imannya belum kuat, rohaninya belum kuat. Terus dia sekonyong-konyong karirnya naik. Yang dari dulu gaji 5 juta, nggak berapa lama jadi 15 juta, nggak berapa lama lagi jadi 40 juta per bulan. Loh, ini kan bahaya. Kalau dia rohaninya nggak kuat. Ya. Rohaninya nggak kuat, imannya nggak kuat. Biasa pegang 5 juta, 10 juta, dalam 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia bisa pegang 40 juta per bulan. Bisa bayangkan nggak? Hidup di tengah kota besar. Istri di rumah. Bisa bayangkan? Maka seringkali kalau Tuhan mengasihi orang ini, dan orang ini sejatinya juga mencintai Tuhan, tetapi dia kadang-kadang salah langkah, dia dipukul oleh Tuhan, dibikin gagal. Ya, itu cara membela Tuhan. Karena kalau dia bikin sukses, bahaya, istrinya bisa ditinggalkan. Loh, ini bukan omong kosong. Ya, kan banyak pasangan orang yang tidak setia dengan pasangannya karena apa? Karena ekonominya naiknya terlalu cepat. Tidak siap dia. Pertumbuhan rohaninya begini, rohaninya landai,
pertumbuhan ekonominya terjadi. Ya, korban. Nah, cara Tuhan membela apa? Dibuat mereka gagal. Ya, mungkin dibuat mereka sakit lah, kehilangan pekerjaan, biar dia tahu. Ya, nah kalau orang ini mengasihi Tuhan, kalau dia orang yang mengasihi Tuhan, dia akan tahu, oh terima kasih Tuhan. Inilah cara pembelaanmu bagiku. Karena kalau tidak dibela Tuhan itu bisa hilang, bablas. Makanya yang pernah saya katakan, orang-orang yang diizinkan Tuhan berhasil secara jasmani, nyari duit itu sama gampang banget. Tapi orang ini tidak mengasihi Tuhan, orang ini meremehkan ibadah, orang ini terlalu menganggap tidak penting firman Tuhan, dibiarkan hilang sama Tuhan. Dia tidak tahu kapan dia salah. Yang akhirnya seperti saya katakan, dia tidak tahu jalan kemana, jalan pulang ke rumah Bapa dia tidak tahu. Karena Tuhan tidak pernah tegur. Ya, nah, karena memang orang ini nggak mengasihi Tuhan kok. Tuhan nggak akan campur tangan. Orang dia tidak mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang ini mengasihi Tuhan, sekalipun dia berbuat salah atau dia bisa berbuat salah, Tuhan akan ingatkan dengan cara seperti itu. Ya, maka yang selalu saya katakan, mari Bapak Ibu Saudara, kita selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Baik itu berhasil ataupun gagal. Kalau itu kita lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, karena ketika kita berhasil, kita dapat pelajaran rohani dari keberhasilan itu. Ketika kita gagal, kita dapat pelajaran rohani dari kegagalan itu. Ya, karena inti dari perjalanan kekristenan kita, bagaimana kita itu tidak terbuang ke api kekal. Ya, percuma kita berhasil, tapi ujungnya kita dibuang ke api kekal. Apa gunanya? Ya, keberhasilan di dunia kita nikmati paling tidak lebih dari 30 tahun. Kita menikmati 30 tahun. Taruhlah kita bisa beli jet pribadi, bisa beli kapal pesiar. Berapa lama sih kita menikmati? Kalau ujungnya kita dibuang ke api kekal, ya, tidak ada artinya. Maka cara membela Tuhan bagi orang percaya itu begini. Ada yang diizinkan, hidupnya diajak naik gunung, turun lembah, nyebrang lautan, naik gunung lagi, turun lembah, nyebrang lautan. Diajak oleh Tuhan seperti itu. Ya, seperti bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kan pembentukan karakter 40 tahun. Karakter-karakter yang buruk dihabisin mati di padang gurun. Sama Bapak Ibu Saudara dan saya juga memasuki perjalanan di padang gurun. Ya, karena intinya Tuhan itu lebih ingin menyelamatkan karakter kita. Ya, jadi Tuhan ini lebih ingin menyelamatkan karakter kita supaya tidak rusak daripada sekadar pemenuhan kebutuhan jasmani. Tidak tertarik Tuhan, tidak tertarik. Ya, justru karakter kita ini yang akan diselamatkan. Makanya seringkali orang percaya diizinkan gagal, ya nanti ini gagal lagi. Itu ingat, itu teguran Tuhan. Bapak Ibu Saudara jangan tidak memahami hal ini. Ya, jadi memang ayatnya mengatakan, saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Teguh dan goyah ini artinya apa? Kita tuh jangan bisa digeser iman percaya kita. Jangan goyah oleh godaan keindahan dunia. Jangan goyah. Jangan goyah ketika keindahan dunia itu menggoda kita, menyeret-nyeret kita. Jangan. Ya. Ini kan berbicara tentang keteguhan iman orang percaya. Ya, dia tidak bisa digoyahkan dengan apapun. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan. Ingat, dalam pekerjaan Tuhan itu bukan hanya kesibukan yang terbatas di lingkup gereja. Bukan. Pekerjaan Tuhan itu dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya
ditempatkan. Ya. Di kantor itu juga pekerjaan Tuhan. Ya, ibu rumah tangga itu juga pekerjaan Tuhan. Ya, jangan pekerjaan dikatakan dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, terus konotasinya bayangan kita harus jadi pelayan, harus jadi pemain musik, harus jadi leader, apalagi harus jadi pendeta. Tidak harus. Itu tidak harus. Kalau memang panggilan Bapak Ibu Saudara bukan di situ, jangan memaksakan. Makanya yang pernah saya katakan, yang terpenting adalah mari setiap kita menemukan panggilan kita untuk mengabdi di hadapan Tuhan. Temukan panggilan kita untuk mengabdi di hadapan Tuhan. Disitulah pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Dan kita berdiri teguh tidak goyah. Ya. Maka semua itu landasannya hanya kebenaran firman Tuhan. Landasannya hanya kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi dengan saya menyampaikan hal ini, Bapak Ibu Saudara harus memahami. Ya. Jangan kegagalan itu, ya, jangan karena kegagalan itu kita akan meninggalkan jejak yang buruk. Kegagalan yang dialami oleh orang percaya yang mengerti kebenaran firman Tuhan tidak pernah meninggalkan jejak yang buruk. Ya, luka batin, saling curiga, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena orang percaya yang memahami kebenaran firman Tuhan, ketika dia mengalami kegagalan, dia akan mengatakan, aku bersyukur Tuhan, semua ini Engkau yang izinkan. Mungkin ini cara yang Kau pandang baik untuk pembentukan karakter saya. Kalau saya sering-sering selalu berhasil, nanti saya bisa menjadi sombong, seperti nggak nginjak tanah. Ya kan? Ya kan? Yang tadi saya katakan, orang-orang yang rohaninya belum kuat, belum kokoh, ketika diizinkan berhasil, istrinya, pasangan hidupnya bisa ditinggal. Ya, demikian juga dengan wanita. Wanita kalau merintis karir melejit, sementara suaminya biasa-biasa, bisa ditinggal suaminya. Karena tidak kokoh rohaninya. Apalagi keadaan sekarang ini, jangan meremehkan Bapak Ibu Saudara. Lah ini perjuangan kita yang sesungguhnya. Ya, jadi sekali lagi saya mengingatkan, kita harus terus berjuang, tapi landasannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan semuanya kita bawa dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada kegiatan kita, tidak ada perjuangan kita yang tidak melibatkan Tuhan. Semua yang kita lakukan harus dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena apapun hasilnya tidak pernah sia-sia. Baik itu keberhasilan, baik itu kegagalan, tidak sia-sia. Karena di dalamnya kita akan menerima pelajaran rohani yang paling indah, yang akan membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Meterangkan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan ajar kami untuk kami bisa melihat dari kacamata yang benar, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Karena di dalam semua itu, Engkau memberikan kami pelajaran-pelajaran rohani yang sangat bernilai, dan itu tidak boleh kami abaikan. Kami sadar Tuhan, bahwa Engkau lebih memperhatikan karakter kami. Engkau lebih mengutamakan, melindungi karakter anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, daripada hanya sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani. Ajar kami untuk memahami hal ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu termeterai di dalam setiap hati kami. Apapun yang kami lakukan, kami akan melibatkan Engkau Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati sidang jemaat GSKI Aliat Cimanggis. Juga saudara-saudara kami yang rajin mengikuti ibadah streaming ini. Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani limpahkan buat orang-orang yang Engkau kasih ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.